Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan persoalan ini, kami telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan sejumlah narasumber, di antaranya staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi Chiko Hakim dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat petang, Bang Chiko, Mas Agus. Selamat petang. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Bang Chiko terlebih dahulu. Bang Chiko, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Mas Pram ya, beberapa kesempatan terkait dengan persoalan monorail di kawasan Rasuna Said ini, Mas Pram pernah mengatakan bahwa untuk pembicaraan sebenarnya bersama dengan pihak Adikarya sudah pernah dilakukan. Nah, tetapi mungkin pada kesempatan ini boleh di-spill nih terkait dengan jadinya apakah pihak Adikarya pernah sudah menyatakan komitmen untuk mengeksekusi terkait dengan pembongkaran ataupun mengurus monorail tiang-tiang pancang ini atau seperti apa? Pada prinsipnya yang utama adalah yang pasti tiang ini akan dibongkar. Itu dulu. Bahwa memang Mas Pram sudah berbicara dengan Kejaksaan maupun KPK untuk melengkapi hal-hal yang terkait dengan informasi, terkait dengan hukum atau implikasinya apabila dibongkar, dan semuanya sudah clear. Nah, itu yang utama, Mbak. Jadi sekarang ada pembicaraan antara Pemprov dan Adikarya yang masih terus berlangsung untuk bagaimana mengkaji, bagaimana nanti Adikarya bisa mengeksekusi ataupun apa yang akan dilakukan ke depannya. Bisa jadi kalaupun bukan Adikarya, Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta yang juga sudah tadi memastikan bahwa tidak ada implikasi negatif terkait dengan hukum terkait apabila itu dibongkar, ya kita juga siap untuk melakukan pembongkaran itu sendiri melalui Dinas Bina Marga. Baik, berarti dipastikan akan dibongkar, tetapi memang komunikasi antara para pihak yang terlibat masih terus berjalan. Nah, sekarang ke Mas Agus. Mas Agus, kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jakarta ini, menurut Anda dari sisi kebijakan publik, ini merupakan langkah yang sudah tepatkah untuk dapat menindaklanjuti dalam tanda kutip ya, warisan-warisan yang mangkrak dari pemerintahan sebelumnya khususnya di DKI Jakarta, atau seperti apa? Ya, ini satu lagi, waktu itu saya sudah sampaikan juga, jangan bangun monorail karena bukan angkutan umum dipaksain. Ya, jenisnya seperti itu. Nah, kalau kembali pada masalah tiang-tiang itu by law adalah milik Adikarya. Di neracanya ada itu aset gitu ya. Dan itu sudah pengadilan dan sebagainya karena memang belum dibayar oleh Pemprov waktu itu. Nah, jadi sekarang mau dibuat ya asalkan sudah bicara semua secara hukum gitu kan, karena nanti bisa saja Adikarya menuntut atau bagaimana, karena kan itu ada di buku aset mereka, kan harus diputihkan itu dan seterusnya. Apakah nanti masuk ke laporan pertanggungjawaban pemeriksaan BPKP, BPK, dan juga itu harus jelas. Jadi kalau semuanya sudah selesai secara hukum sudah dibahas ya sudah. Tapi intinya itu ya salah satu lagi contoh kecerobohan. Pemerintah tidak mendengarkan banyak komentar waktu itu, dibangun ya begitulah jadinya. Baik, ini kan merupakan proyek yang sudah 2 dekade ya, kita lihat hanya menggantung begitu saja tidak terselesaikan. Tetapi kalau untuk keputusan dari Mas Pram, Gubernur Jakarta ini untuk dapat mengambil langkah tegas akan membongkar, ini menurut Anda ini sudah tepat, Pak Agus? Ini bukan soal tepat atau tidak tepat, karena selalu nih media nanyanya tepat atau tidak tepat gitu kan. Ini adalah sekali lagi, ini ada di neracanya Adikarya sebagai aset, dan ini ada di persoalan di pengadilan. Kalau sudah selesai semua, Mas Pram sudah bisa membereskan, ya bongkar saja. Itu saja sih, nggak ada cara lain, karena itu memang mengganggu. Atau mau diteruskan menjadi jalur sepeda misalnya, saya nggak tahu. Yang bisa berguna juga buat publik. Jadi sekali lagi itu terserah kalau memang sudah semua secara hukum baik, sudah bicara dengan semuanya dan juga BPK, BPKP ya bongkar saja. Baik, nah Mas Chiko, kalau dari yang disampaikan oleh Mas Agus tadi ada persoalan yang masih menggantung, baik itu terkait dengan pembukuan, administrasi ataupun terkait dengan hukum. Nah, kita saat ini berada di penghujung bulan Oktober dan Januari 2026, Mas Pram bilang ini akan mulai dibongkar. Pertanyaannya, sisa waktu 2 bulan ini secara kalkulasi ya, dengan dinamika yang terjadi terkait dengan persoalan monorail tersebut, apakah ini sudah dinilai menjadi waktu yang cukup untuk menuntaskan hal tersebut sebelum nanti dibongkar, atau ada pertimbangan lain mungkin nih Mas Chiko? Ya dalam hal apa
yang sama bicarakan terkait ini. Saya mengutip Pak Agus Pambagio tadi, memang keberadaan tiang-tiang yang tidak berfungsi ini kan pastinya mengganggu. Satu, kalau kita bicara soal tadi sebelumnya dalam klip yang ditayangkan oleh Berita Satu, kita bicara soal kemacetan, kita bicara soal kecelakaan, kita bicara soal opportunity untuk mempunyai jalur jalan yang lebih besar apabila separator jalannya itu ditiadakan. Ya kan, separator ini kan ada seakan-akan hanya untuk menyangga tiang monorail ya. Dan saya rasa kalau kita bicara soal proses hukum, Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta tentunya juga tidak akan sembarang menyampaikan apa-apa yang dia sampaikan. Beliau sampaikan sebelumnya, artinya beliau sudah juga menemui pihak-pihak aparat seperti kejaksaan, terus juga institusi lain seperti BPK, BPKP, dan lain-lain. Dan memang hari-hari ini adalah tinggal pembicaraan kita dengan Adikarya yang tentunya masih terus berlangsung. Dan saya rasa waktu 2 bulan itu sangat cukup ya apabila kita memang punya niatan baik untuk bersama bagaimana membangun kota kita, membuat kota kita lebih aman, nyaman, dan tertib. Dan ini adalah kerja bersama, tentunya semua stakeholders harus terlibat aktif. Dan kami yakin Adikarya juga akan bersama-sama kita bersinergi untuk kemudian bisa memikirkan terkait. Baik. Nah, Bang Ciko, kalau di runut kembali mundur sedikit di tanggal 14 Oktober 2025, kami mencatat saat itu di tim ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan terkait dengan persoalan penanganan terhadap proyek-proyek yang mangkrak, khususnya untuk tiang pancang monorail yang ada di Rasuna Said ini, Mas Pram bilang memang ada keterlambatan untuk proses penataannya karena ada pihak-pihak yang ikut campur terkait dengan persoalan penyelesaian proyek tersebut. Nah, mungkin boleh disampaikan kali ini ada intervensi mungkin yang dialami dalam proses pembicaraan atau seperti apa? Oh, mohon maaf, saya nggak terupdate terkait dengan apa yang terjadi tadi disampaikan. Saya nggak tahu sama sekali. Terima kasih. Baik, nah kemudian ke Mas Agus. Nah kalau sampai dengan saat ini pembicaraan masih terus berjalan antara pemerintah dengan juga pihak PT Adikarya sebagai pemilik tiang tersebut. Kira-kira menurut Anda apa yang tidak boleh missing dalam pembicaraan tersebut terkait dengan persoalan ini agar nantinya ketika memang akan dibongkar di Januari 2026 persoalan ini tidak memiliki PR ke belakangnya? Ya itu tadi, kalau dari sisi Adikarya kan dia harus melakukan pemutihan, menghilangkan aset itu. Itu aset, karena dia harus diperiksa BPK, BPKP. Kalau itu tidak ada, dia bisa jadi masalah itu nanti. Jadi kasus korupsi dan sebagainya. Nah dari sisi Pemprov DKI, pastikan saja bahwa semua kelengkapan yang menyangkut yang pembongkaran tiang-tiang itu secara legal sudah selesai. Itu saja. Baik, nah kalau dilihat terkait dengan aset yang dimiliki oleh PT Adikarya ini, apakah secara persoalan administrasi untuk dari sisi hukumnya mungkin ya, ini juga ada kendala nggak sih kalau kita lihat juga terkait dengan status Adikarya ini sebagai BUMN? Maksudnya ya itu tadi nggak ada cara lain karena Adikarya itu sebuah BUMN yang dia punya neraca keuangannya, dia ada posisi aset. Kalau itu asetnya dibongkar itu kan hilang, artinya harus diputihkan. Nah BPK harus BPK BPKP harus ikut memberikan analisanya supaya tidak menjadi catatan di hasil audit dari BPK itu di kemudian hari untuk Adikarya. Bisa-bisa masuk penjara nanti kalau misalnya itu main asal saja. Baik, ini harus hati-hati berarti ya penanganannya. Nah, dengan waktu yang harus. Dengan waktu yang ada kurang lebih 2 bulan menuju ke Januari 2000. Kan sudah beres. Itu kan tadi sudah beres, tadi diterangkan. Jadi Mas Ciko juga katakan sudah beres. Artinya kalau tidak dalam 2 bulan ini sudah harus dibongkar oleh Adikarya. Menurut pengertian saya, kalau tidak Januari Pemprov DKI yang akan membongkar kan gitu. Sudah tidak ada masalah. Baik, tetapi memang tadi Bang Ciko mengatakan juga masih ada komunikasi sebenarnya yang masih dijalankan antara Pemprov. Ya pasti Adikarya minta ditunda, jangan dulu, karena ini menghilangkan aset kok. Dan itu di akuntansi itu penting. Apalagi di BUMN. Pasti itu yang dibicarakan. Baik. Nah Bang Ciko, untuk proyek monorail atau tiang pancang yang ada di Rasuna Said ini, apakah memang opsi untuk penanganannya ini hanya satu-satunya adalah dengan dibongkar atau mungkin sempat terfikirkan dalam Pemprov untuk penanganan metode yang lain?
Kami merasa kami sudah melakukan kajian ya terkait dengan itu, dan tentunya sejak awal salah satu dari tekad dari Mas Pram sebagai gubernur ketika baru dilantik sampai hari ini pun bahwa dia pledge atau berjanji untuk menyelesaikan segala hal yang terkait dengan kemangkrakan yang terjadi proyek-proyek sebelumnya. Kita tidak hanya bicara soal monorail, misalnya kita bicara soal sumber waras juga yang kemudian juga berhasil diselesaikan, dan ke depan akan dibangun rumah sakit berstandar internasional kerjasama dengan pemerintah pusat gitu. Tapi semuanya tentu melalui pembicaraan dengan pihak hukum, yang terkait dengan hukum, instansi-instansi lain yang terkait, dan ini semua dilakukan secara prudent dan tertib administrasi. Nah, yang kedua kita melakukan kajian terkait monorail ini, dan tentunya kami merasa memang di kawasan Rasuna Said misalnya yang dibutuhkan adalah jalan yang lebih luas. Separatornya artinya mesti dihilangkan, dan separator ini kan sulit untuk dihilangkan karena dia menyangga menjadi sanggahan bagi tiang-tiang monorail tersebut. Dan ini yang paling mungkin adalah memang menghilangkan tiang-tiang monorail, dan memang secara estetika kan kita tahu sendiri, kita sekarang lihat tayangan di televisi juga kita lihat ini sangat mengganggu. Cuman memang sebagian mungkin di Jalan Asia Afrika kalau memang tidak mengganggu, sebagian tiang akan digunakan sebagai penyangga reklame misalnya billboard, baliko dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya mayoritas 90% lebih tiang-tiang monorail ini harus betul-betul dibongkar. Baik, kalau benar-benar akan dilakukan pembongkaran per Januari 2026 nih Bang Ciko, apakah sudah ada mungkin bisa disampaikan juga kurang lebih berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga akhirnya nanti benar-benar selesai semuanya yang berada di Rasuna Said ini bersih? Ya harapannya 3-6 bulan, tapi bisa jadi lebih. Tapi yang pasti sepanjang tahun 2026 ini akan diselesaikan secara tuntas. Baik. Nah, kemudian ke Pak Agus, kalau memang terkait dengan persoalan PT Adikarya dan juga Pemprov DKI ini memang masih terus berjalan, dan tadi soal pemutihan aset Adikarya ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan sebelum nantinya Januari 2026 akan benar-benar dieksekusi. Pertanyaannya sekarang, menurut Anda dengan pelajaran yang kita dapatkan dari proyek pemerintah, infrastruktur yang mangkrak terjadi di wilayah Jakarta ini, kira-kira apa dampak yang bisa berimplikasi kepada investor dan juga kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah berkaca dari kasus ini? Ya banyak hal gitu ya. Kalau monorail itu dari awal mungkin bisa dicari di Google. Saya menyatakan Jakarta tidak perlu monorail. Karena monorail itu bukan angkutan umum. Monorail itu biasanya adalah namanya people mover, itu ditaruh di taman hiburan masyarakat, di taman mini, bukan untuk ngangkut orang keliling-keliling kota. Tapi kan tidak mau dengar, oh ini kan sudah ganti investor berapa kali itu. Nah, jadi kalau itu sudah jangan dibangun ya dibangun ya, jadinya begitu kan, saya selalu ngomong gitu. Sama kayak kasus kereta cepat, kasus infrastruktur yang lain, jangan bangun bandara, bangun, nah jadilah gitu. Nah, ini yang perlu dilihat. Kalau investornya sih tergantung dia nanti duitnya bisa nggak mengakali sogokan yang ada di Republik ini, mau mengakali tipu-tipu yang ada di sini. Kalau dia bisa ya dia bangun, nggak ada masalah itu. Baik, berarti menurut Anda kajiannya ada, sudah disampaikan, tapi seperti tidak dihiraukan. Nah, apa yang menjadi pertimbangan utama mengapa kayaknya ngotot banget nih untuk dapat kemarin sepanjang... Kan project. Oke. Kan proyek, kalau proyek kan ada duitnya. Itu aja, simple. Baik, berarti ini menjadi catatan ya, perbaikan bagi pemerintah yang akan datang ya, terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur, khususnya di kota-kota besar, begitu Mas Agus? Iya, semua. Misalnya Pak Jokowi berhasil membangun sekian, bagus. Tapi lihat, kos perawatannya akan sangat tinggi. Jalan tol, bandara, semua sudah dibangun, itu kos perawatannya tinggi. Kita perhatikan aja. Baik. Kita masih akan lanjutkan pembahasan terkait dengan rencana pembongkaran tiang pancang yang berada di kawasan Rasuna Said tersebut. Tapi kita harus jeda untuk mengikuti azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog bersama dengan narasumber, ada Bang Ciko dan juga Mas Agus Pambagio. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Bang Ciko, jika nanti Bang Ciko Januari 2026 proyek ini sudah mulai akan dikerjakan terkait dengan pembongkarannya, pertanyaan saya apakah dalam tahun tersebut juga dari pihak Pemprov sendiri sudah menyiapkan juga terkait dengan kajian proyek-proyek mangkrak lain yang juga akan dieksekusi, mungkin akan dipertimbangkan untuk ditangani, untuk diurus. Seperti apa Bang Ciko? Ya, selain monorail tentunya proyek besar yang mangkrak yang selama sekali juga, tapi tidak selama monorail ya tentunya menggantung, apalagi ada macam kasus hukum yang akhirnya sudah selesai karena sudah dicek oleh Pak Pramono Anung dan tim ke Kejaksaan, baik juga ke KPK, adalah Rumah Sakit Sumber Waras yang waktu zaman Pak Ahok akan dibangun. Tapi sekarang itu semua sudah selesai dan bahkan kemarin Pak Pram bersama Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, sudah mensurvei melihat tanah yang rencananya akan dibangun rumah sakit di sana seluas 3,6 hektar dan akan dibicarakan kemudian ke depan ada kerjasama dengan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk kemudian membangun rumah sakit internasional, dan ini sesuai dan sejalan dengan visi Bapak Prabowo Subianto yang ingin adanya pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini akan berjalan dan ini akan menjadi proyek yang cukup besar. Yang kedua, ada lagi proyek-proyek atau yang tidak masif sebenarnya, kecil-kecil tetapi banyak mangkrak seperti kolong jembatan, pembangunan jembatan yang tidak tuntas dan lain-lain. Itu juga diperhatikan dan kemudian di sebagian tempat itu Pak Pramono mengatakan kita akan membangun taman. Jadi untuk mengubahnya menjadi taman dan mengubahnya menjadi ruang terbuka untuk masyarakat gunakan sehingga juga tidak mubazir. Dan ini masih kita inventarisir terus dan mudah-mudahan ke depan Jakarta bisa lebih tertata karena ini. Baik, nah untuk wilayah Rasuna Said sendiri nanti Bang Ciko, jika memang sudah bersih dari tiang-tiang pancang yang tidak digunakan tersebut, apakah akan ada titik-titik baru mungkin terkait dengan integrasi transportasi yang akan terbentuk di sana, mungkin atau akan lebih hijau daerahnya, karena itu kan juga merupakan daerah yang tidak hanya ramai terkait dengan perkantoran ataupun juga tempat-tempat publik, tetapi juga banyak kalau tidak salah tuh banyak juga apartemen dan juga pemukiman masyarakat di sana. Seperti apa? Yang pasti kita utamakan akan lebih lebar jalannya.
ya kan, karena separator ini tiang-tiang monorail ini juga kan akhirnya berdiri di atas separator jalan gitu ya. Yang kemudian sesungguhnya kalau jalannya bisa dibuat lebih lebar lagi, dihilangkan separatornya, tentunya bisa mengurangi dan mengurai kemacetan yang kita tahu di Rasuna Said cukup parah kalau peak hours atau jam-jam yang padat berangkat ke kantor maupun pulang kantor, pulang kerja. Dan itu dulu yang utama kita lakukan, dan terkait dengan pembangunan infrastruktur lainnya tentunya akan kita pikirkan ke depan. Ya, tetapi kita tahu bahwa seluruh Indonesia sekarang, seluruh pemerintah provinsi untuk tahun depan ada pengurangan transfer ke daerah. Jadi kita harus cerdas-cerdas dan harus jeli apa-apa yang menjadi prioritas kita dalam pembangunan. Baik sekali. Baik, membahas terkait dengan transfer ke daerah, sebelumnya sampai ke sana saya ingin mungkin meminta perspektif dari Mas Agus nih. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Ciko bahwa yang menjadi concern pertama untuk penataan di kawasan Rasuna Said adalah terkait dengan arus lalu lintas, mengurangi dan juga mengurai kemacetan yang ada. Nah, dengan kondisi kota Jakarta yang ada saat ini dan bagaimana kita lihat hasil kerja sejauh ini yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pramono dan juga Rano Karno. Menurut Anda, apakah ada aspek lain mungkin yang patut untuk dipertimbangkan terkait dengan hasil penataan dari kawasan Rasuna Said selain mungkin untuk mengurangi kemacetan? Apakah memang hal ini harus menjadi fokus dulu atau ada hal yang lain mungkin? Mohon maaf, Mas Agus, kami belum bisa menangkap audio Anda. Oke, ya kalau soal kemacetan, Jakarta itu untuk transportasi yang di tengah kota dan titik-titik utama itu sudah baik. Yang masih harus diolah yaitu urusan Jaklingko. Itu harus semua menyebar masuk ke daerah-daerah yang terpencil di Jakarta supaya konektivitas dengan yang utama, entah KRL, entah MRT, entah LRT, entah Transjakarta Busway, itu bisa. Jadi di Jakarta itu hanya perlu konektivitas dari moda transportasinya. Ya kan, kalau mau tambah jalan sudah nggak bisa. Tumpuk lagi juga tidak efektif. Jalan tol itu akan lancar paling 3 bulan. Setelah itu ya macet. Karena kita tidak taat pada tata ruang. Begitu jalan tol dibangun, tanah di kiri kanan dari daerah komersial. Ya sudah, tidak akan pernah selesai dan akan bertambah macet. Kemudian kebijakannya soal kendaraan juga. Sekarang kendaraan listrik banyak sekali, jadi tambah macet. Ganjil genap sudah tidak ada gunanya, hapuskan saja gitu ya. Nah, jadi belum lagi hal-hal lain, kapan itu IRP mau dijadikan, kapan itu parkir 50.000 per jam di Sudirman Tamrin Gatot mau diterapkan, karena itu akan mengurangi orang pakai kendaraan pribadi. Tetapi tadi konektivitas di Jakarta harus dibereskan dulu. Kalau lancar tuh orang jalan paling maksimum 500 meter, lalu pindah 3 kali angkutan umum, itu baru keren. Kalau tidak pakai ojek, mahal, mana ojeknya ilegal pula gitu. Baik, ini catatan yang penting nih Bang Ciko. Memang kalau kita akui, kita lihat Jakarta sekarang tengah kota tidak ada masalah untuk akses transportasi. Tetapi untuk Jaklingko mungkin ini menjadi saran penting juga. Boleh diberikan tanggapan agar mungkin bisa kita lihat arah ke depannya seperti apa komitmen pemerintah Provinsi Jakarta terkait dengan hal ini. Singkat saja Bang Ciko. Ya tentunya apa yang disampaikan oleh Mas Agus adalah masukan yang berharga ya. Tapi itu juga memang kita rasakan semua, dan tentunya Pemprov DKI Jakarta utamanya seperti pemerintah di kota-kota besar lainnya. Dan Jakarta sekarang juga benchmarkingnya sudah tidak dengan kota-kota di Indonesia lagi, tentunya harus dengan kota-kota global lain di luar negeri yang tentunya dalam ranking di atas, sehingga kita bisa memperbaiki sistem transportasi kita. Tapi terkait dengan kolektivitas, tentunya kita akan memperbaiki, walaupun sekarang rasa-rasanya sudah 92%. Artinya yang disampaikan oleh Mas Agus itu betul, ketika kita jalan keluar rumah, tidak sampai 500 meter, kita sudah bisa terhubung dengan transportasi umum, walaupun itu mungkin mikrotrans atau yang sering disebut sebagai Jaklingko ya. Namun tentu akan lebih baik lagi kalau jaraknya bisa lebih sedikit lagi dari rumah atau kediaman atau dari kantor atau dari manapun itu di bawah 500 meter. Nah, tapi permasalahannya sekarang memang penggunanya itu masih cuma 20% dari konektivitas yang sudah 90%. Nah, ke depan memang tadi harus ada pemaksaan dalam tanda kutip
untuk kemudian memaksa masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, khususnya transportasi massal, yaitu tadi kenaikan tarif parkir, IRP yang sekarang sedang digodok, yang mudah-mudahan aturannya dari pusat bisa kita tunggu dan sebentar lagi akan turun sehingga itu bisa diterapkan di Jakarta. Tapi Mas Pram juga kita lihat dalam pemerintahan sekarang menambah rute, jadi bukan lagi rutenya internal aja Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta untuk bisa masuk menggunakan Transjakarta. Kita tahu dari Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, dan lain-lain. Dan ini juga bisa mengurangi beban lalu lintas. Baik. Kalau begitu kita akan kawal bersama bagaimana realisasi terkait dengan penataan tiang-tiang pancang yang mangkrak di kawasan Rasunasai tersebut agar memberikan dampak positif juga ya bagi masyarakat, terutama terkait dengan tata dan juga pengelolaan lingkungan kota ke depannya. Terima kasih Bang Ciko dan juga Mas Agus Pambagio telah berbagi analisa bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Salam.